Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Riau, program studi Teknik Perminyakan. Dari kelompok 3 kelas E. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggota Aisyah Syamira Yasmin dan saya sendiri, Ralkis Adelia Tri Akila Panson. Kami akan mempresentasikan untuk mata kuliah metode numerik dengan judul metode numerik pada masalah fisik untuk persamaan diferensial biasa. Yang akan dibahas itu pengenalan metode numerik pada masalah fisik untuk persamaan diferensial, metode numerik, dan penggunaan di bidang perminyakan. Pengenalan metode numerik pada masalah fisik untuk persamaan diferensial biasa yang akan diperjelas itu definisi dan pengaplikasian dalam masalah fisik. Untuk definisi dari metode numerik pada masalah fisik untuk persamaan diferensial biasa atau sering disebut PDB adalah teknik komputasi yang digunakan untuk mencari solusi perkiraan atau aproksimasi dari persamaan diferensial biasa, terutama ketika solusi analitik sulit atau tidak mungkin ditemukan. Dalam konteks fisika, PDB seringkali menggambarkan bagaimana suatu sistem berubah seiring waktu atau ruang, seperti gerakan benda, aliran fluida, atau respon sirkuit listrik. Pengaplikasian dalam masalah fisik, metode numerik PDB sangat penting dalam berbagai bidang fisika dan rekayasa, termasuk mekanika klasik, dinamika fluida, termodinamika, elektronika, dan fisika komputasi. Dalam mekanika klasik, simulasi gerak proyektil, osilasi pegas, atau sistem benda banyak. Dinamika fluida, pemodelan aliran air dalam pipa, pergerakan udara di sekitar objek atau gelombang laut. Termodinamika, perhitungan perpindahan panas dan perubahan suhu dalam sistem. Elektronika, analisis respon sirkuit RLC atau perilaku sistem kontrol. Fisika komputasi, solusi berbagai masalah fisika teoritis yang memerlukan pendekatan numerik. Lanjut, pada metode numerik yang akan dibahas itu metode Euler, sejarah, prinsip dasar, tahap pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan. Metode Rangkuta yang dibahas itu sejarah, prinsip dasar, tahap pelaksanaan, kelebihan dan kelemahan. Metode Euler, sejarahnya metode Euler dinamai berdasarkan matematikawan Swiss Leonhard Euler. Adalah salah satu metode numerik paling dasar dan tertua untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau PDB. Metode ini pertama kali dikembangkan pada abad ke-18. Meskipun sederhana, metode ini menjadikan fondasi bagi banyak metode numerik yang lebih kompleks. Prinsip dasar dari metode Euler bekerja dengan mengaproksimasi kurva solusi PDB sebagai serangkaian segmen garis lurus yang kecil. Dimulai dari titik awal yang diketahui, metode ini menggunakan kemiringan atau turunan pada titik tersebut untuk memprediksi nilai pada titik berikutnya dengan langkah waktu kecil atau lambangnya H. Secara matematis, untuk persamaan diferensial biasa berbentuk dy per dx sama dengan fungsi x dan y dengan kondisi awal y x0 sama dengan y0. Metode Euler memprediksikan nilai y pada langkah selanjutnya, yn tambah 1, menggunakan rumus yn tambah 1 sama dengan yn tambah h dikali fungsi xn, yn, di mana h adalah ukuran langkah. Selanjutnya, tahap pelaksanaan pada metode Euler. Yang pertama, inisialisasi. Tentukan kondisi awal x0, y0, ukuran langkah h, dan rentang integrasi. Yang kedua, iterasi. Hitung nilai yn tambah 1 menggunakan rumus metode
Euler secara berulang hingga mencapai batas rentang yang diinginkan. Yang ketiga, output. Hasilnya akan serangkaian titik xn, yn yang mendekati solusi PDB. Adapun kelebihan dan kekurangan pada metode Euler, untuk kelebihannya itu sederhana dan mudah dipahami, mudah diimplementasikan secara komputasi. Adapun kelemahannya atau kekurangannya, akurasi rendah terutama untuk ukuran langkah H yang besar atau kurva solusi yang sangat melengkung, dapat menjadikan tidak stabil untuk beberapa jenis PDB, dan cenderung menghasilkan kesalahan kumulatif yang signifikan seiring waktu. Lanjut, metode Rangkuta. Metode Rangkuta atau disingkat menjadi metode RK adalah keluarga metode numerik yang lebih canggih dan akurat dibandingkan metode Euler. Dikembangkan pada akhir abad ke-19 oleh Karl Ranger dan Martin Kuta. Metode RK ini mengatasi keterbatasan metode Euler dengan mengevaluasi fungsi f, x, y. Pada beberapa titik dalam interval, langkah untuk mendapatkan perkiraan kemiringan yang lebih baik. Adapun prinsip dasar pada metode Rangkuta atau metode RK, paling umum adalah metode Rangkuta orde 4 atau RK4. RK4 menghitungkan 4 kemiringan atau kemiringan rata-rata di dalam setiap langkah waktu. Kemudian mengambil rata-rata tertimbang dari kemiringan-kemiringan ini untuk memprediksi nilai berikutnya. Ini menghasilkan akurasi yang jauh lebih baik. Selanjutnya, adapun tahap pelaksanaannya, yang pertama insilasi. Tentukan kondisi awal x0, y0, ukuran langkah H dan rentan integrasi. Yang kedua, iterasi. Pada setiap langkah, hitung K1, K2, K3, dan K4 menggunakan rumus RK4. Yang ketiga, update. Hitung YN tambah 1 menggunakan rata-rata tertimbang dari K nilai. Yang keempat, output. Serangkaian titik xn, yn yang merupakan solusi aproksimasi yang sangat akurat. Seperti pada gambar di samping. Metode RK adalah yang paling populer untuk persamaan diferensial. dy per dx sama dengan fungsi x dan y. Dengan kondisi awal, y(x0) sama dengan y0 dan langkah h. Rumus sebagai berikut. Hitunglah nilai-nilai berikut. K1, phi xn dan yn. K2, phi xn tambah h2 yn tambah h per 2 K1. K3, phi xn ditambah h per 2 yn ditambah h per 2 K2. Dan keempat, phi xn tambah h yn tambah h K3. Perbaruilah nilai y. Yn tambah 1 sama dengan yn tambah h per 6 K1 tambah 2 K2 tambah 2 K3 tambah K4. Perbarui nilai x berikut rumusnya. Xn tambah 1 sama dengan xn tambah h. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan pada metode RK. Untuk kelebihannya, yang pertama akurasi tinggi bahkan dengan ukuran langkah yang relatif besar, stabilitas yang baik, dan seringkali menjadi pilihan standar untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa secara numerik karena keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas. Adapun kelemahannya, lebih kompleks secara komputasi daripada metode Euler karena melibatkan beberapa evaluasi fungsi per langkah. Dan yang kedua, membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan nilai-nilai K. Selanjutnya, penggunaan di bidang perminyakan, metode numerik untuk persamaan diferensial biasa memiliki peran krusial dalam industri perminyakan, terutama dalam pemodelan dan simulasi reservoir. Contoh aplikasi meliputi, yang pertama simulasi reservoir, memodelkan aliran fluida, yaitu minyak, gas, dan air, dalam pori-pori batuan reservoir.
Persamaan diferensial biasa digunakan untuk menggambarkan perubahan tekanan, saturasi fluida, dan temperatur seiring waktu dan ruang. Metode numerik seperti Rangkuta atau metode RK dapat memprediksikan performa sumur, mengoptimalkan strategi produksi, dan memperkirakan cadangan. Yang kedua, pemodelan sumur menganalisis perilaku aliran di dalam sumur bor, termasuk perhitungan tekanan, kecepatan aliran, dan efek gesekan. Yang ketiga, pengangkatan buatan merancang dan mengoptimalkan sistem pengangkatan buatan, misalnya pompa angguk yang melibatkan dinamika fluida yang kompleks. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.